Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah organisasi yang disebut sebagai gereja setan? Bagi sebagian orang, ini hanya sekadar kelompok nyeleneh yang menolak agama tradisional. Tapi bagi sebagian lain, inilah bukti nyata bahwa iblis bekerja di balik layar dunia kita. Konspirasi tentang gereja setan sudah lama beredar, mulai dari dugaan ritual rahasia, pengorbanan, sampai keterlibatan tokoh-tokoh besar dunia. Pertanyaannya, benarkah mereka ada di balik kekuatan besar dunia, atau hanya sekadar mitos modern? Hari ini kita akan membongkar konspirasi gereja setan, sebuah kisah yang tidak semua orang berani untuk membicarakannya. Guys, perlu diingat ya, konten ini hanya bersifat informasi dan hiburan, bukan untuk mengajak atau menyinggung siapapun. Konspirasi yang kita bahas masih penuh misteri, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ambil yang menarik dan tetap gunakan logika serta pikiran kritis kalian. Sejarah awal gereja setan. Tahun 1966, di San Francisco, seorang pria bernama Anton LaVey mendirikan The Church of Satan. Banyak orang kaget, bahkan marah mendengar namanya. Gereja tapi kok untuk setan? Namun, kalau kita telusuri lebih dalam, gereja setan versi LaVey sebenarnya tidak menyembah iblis seperti yang dibayangkan. Mereka menganggap setan hanya sebagai simbol pemberontakan, kebebasan, dan penolakan terhadap agama arus utama. LaVey bahkan menulis buku berjudul The Satanic Bible yang berisi filosofi hidup mereka. Namun, sejak awal berdirinya, organisasi ini sudah menimbulkan ketakutan dan berbagai teori konspirasi. Karena meskipun LaVey bilang ini sekadar filosofi, banyak orang percaya ada ritual gelap yang tidak pernah terungkap ke publik. Ritual, simbol, dan filosofi. Gereja setan menggunakan simbol yang sering bikin orang merinding, yaitu adalah pentagram terbalik dengan kepala kambing Baphomet. Bagi mereka, itu adalah lambang kekuatan diri dan penolakan terhadap otoritas agama tradisional. Mereka juga dikenal melakukan ritual, bukan menyembah setan, tapi lebih mirip pertunjukan teatrikal yang penuh dengan simbolisme. Misalnya, ritual untuk melepaskan energi kebencian, atau ritual untuk menguatkan kehendak diri. Namun, disinilah masalahnya, banyak orang percaya di balik ritual simbolis itu ada versi rahasia yang melibatkan pengorbanan hewan, bahkan manusia. Kecurigaan makin besar karena gereja setan terkenal sangat tertutup. Dan setiap kali ditanya soal ritual tersembunyi, mereka hanya menjawab, "Kalau kamu bukan anggota, kamu tidak akan pernah tahu." Konspirasi selebriti dan elit dunia. Nah, bagian ini yang bikin topik gereja setan jadi viral. Banyak teori konspirasi menyebut bahwa gereja setan punya hubungan dengan selebriti besar Hollywood. Marilyn Manson, penyanyi kontroversial, sering dikaitkan dengan ajaran satanisme. Beberapa musisi rock dan metal pun dituduh menggunakan simbol gereja setan dalam lagu dan konser mereka. Lebih jauh lagi, ada yang percaya bahwa elit dunia, para politisi, pengusaha, bahkan keluarga kerajaan, melakukan ritual rahasia ala gereja setan untuk mempertahankan kekuasaan. Konspirasi ini makin panas saat muncul kasus-kasus aneh, orang hilang, dugaan perdagangan manusia, hingga ritual misterius di tempat tertutup. Apakah benar ini semua terkait dengan gereja setan, atau hanya tuduhan tanpa bukti? Yang jelas, bayangan konspirasi itu semakin menebal, terutama ketika banyak tokoh publik terang-terangan menunjukkan simbol tangan tanduk setan di depan kamera. Kalau kita bedah lebih objektif, sebenarnya The Church of Satan versi Anton LaVey lebih mirip filosofi ateis yang menolak agama ketimbang sekte pemuja iblis. Mereka menekankan ego, kebebasan pribadi, dan hidup untuk kesenangan diri sendiri. Jadi, banyak tuduhan soal pengorbanan manusia mungkin lebih ke mitos yang dibesar-besarkan media. Tapi, ada sisi gelap lain. Setelah berdirinya gereja setan, muncul banyak kelompok yang menamakan diri satanis tapi tidak mengikuti ajaran LaVey. Beberapa dari kelompok inilah yang melakukan ritual aneh, bahkan kriminal, sehingga nama gereja setan semakin tercoreng. Dan disinilah teori konspirasi hidup. Membedakan antara gereja setan resmi dan kelompok bayangan yang mengaku satanis sering kali sulit, apalagi rahasia mereka selalu dibungkus rapat. Jadi, apakah gereja setan benar-benar organisasi iblis yang menguasai dunia? Atau hanya sekadar kelompok filosofi yang salah paham oleh masyarakat? Jawabannya, mungkin tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, simbol dan nama mereka cukup untuk menimbulkan rasa takut dan teori konspirasi tanpa henti. Pada akhirnya, semua kembali ke kita. Apakah kita percaya bahwa ada kekuatan gelap yang bekerja di balik layar dunia, atau kita melihatnya hanya sebagai cerminan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami? Yang pasti, konspirasi gereja setan masih akan terus jadi misteri, sampai ada yang benar-benar berani membongkar apa yang terjadi di balik pintu tertutup mereka. Itulah konspirasi gereja setan yang penuh misteri.
Kalau menurut kalian, apakah mereka benar-benar sekte pemuja iblis atau hanya permainan media? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe, karena masih banyak misteri dunia yang akan kita bongkar bersama.